Selamat pagi semuanya. Iya. Apa kabar kelas 10 MIPA? Baik ya. Oke, bagus kalau dalam keadaan baik. Bapak juga di sini dalam keadaan baik, sehat selalu. Kembali lagi kita melaksanakan pembelajaran kita ya. Untuk minggu ini kita kembali lagi melaksanakan pembelajaran kita secara daring, secara online, pembelajaran jarak jauh. Karena suasana pandemi COVID-19 mewajibkan kita melakukan pembelajaran, kamu dari rumah, orang bapak dari tempat bapak. Orang bapak belajarnya dari sekolah loh, kamu dari rumah. Meskipun demikian, walaupun kita tidak bertemu langsung, harus tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya aktivitas kita terlaksana dengan baik. Bapak mau ketua kelasnya mimpin dengan doa. Bisa Rizky? Oke, siap pimpin doa bang ya. Oke, doa selesai. Terima kasih buat Rizky, ketua kelas yang baik ini. Iya. Sebelum kita lanjutkan, Bapak mau cek kehadirannya dulu. Bapak mau tahu siapa aja yang sudah hadir di Google Meet kita hari ini. Tapi sebelumnya, sudah diisikan daftar hadirnya di link Google Form yang Bapak kirimkan tadi pagi? Sudah diisikan? Sudah. Karena Bapak cek lagi yang muncul di Google Meet pertemuan kita hari ini. Abdi Gustianda Lumban Batu. Oke. Andini Kalila Bangun. Anissa Fadia, Bevani Osana Purba, Boris Sianturi, Kesia Haloho, Sri Tania, Suryo Parco, Tiara Adelia. Oke, semuanya sudah hadir di web meeting kita. Yang belum mengisi di Google Form jangan lupa diisi kembali. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke pembahasan materi yang baru. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu, siapa yang masih ingat apa pelajaran kita minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Coba, satu orang. Iya, Heplin. Tentang otoritas. Iya benar. Tadi apa Evelyn? Iya, otoritas jasa keuangan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang OJK, otoritas jasa keuangan. Nah, OJK itu kemarin lembaga independen ya. Iya, lembaga independen yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Nah, minggu kemarin kau sudah berdiskusi juga bagaimana peran OJK dalam perekonomian Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas lembaga jasa keuangan apa saja yang diawasi oleh OJK. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perbankan. Kamu bisa perhatikan slide yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Ya, diperhatikan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perbankan. Di tampilan HP kamu, laptop kamu, atau Google Meet kita akan Bapak tampilkan apa itu perbankan, apa saja yang mau kita bahas hari ini. Di Bapak share. Kalau sudah muncul, tolong dikonfirmasi sama Bapak ya. Oke, sudah muncul? Ya, sudah ada muncul. Sudah ya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Ya. Nah, pada hari ini kita akan mengetahui apa itu bank, fungsi bank, jenis-jenis bank, prinsip kegiatan usaha bank, bank konvensional, bank syariah, produk bank, dan lembaga penjamin simpanan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, harapan Bapak ya, guru kamu, setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, nanti kamu mampu menjelaskan apa itu pengertian perbankan,
serta kamu bisa menyajikan peranan perbankan dalam perekonomian. Nah, jadi harapan Bapak ini dapat tercapai, oleh karena itu tolong diikuti bagus-bagus. Nah, tapi sebelumnya, supaya kamu paham tujuan pembelajaran hari ini, Bapak mau kamu mengisi pretest yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Coba, ini ada pretest ya, pretest perbankan. Nah, coba pretest ini dijawab, Bapak kasih waktunya 10 menit dari sekarang. Nah, untuk pretest ini nanti kamu harus mengisi ya, nama kamu, kelas, tokennya nanti Bank Indonesia ya. Ini kamu isi dan ada 10 pertanyaan yang harus kamu jawab sekarang juga. Bapak berikan waktunya untuk mengerjakan selama 10 menit. Bisa ya? Oke, bagaimana kelas 10 MIPA sudah dijawab pertanyaan tadi kan? Nah, pertanyaan yang kamu jawab tadi, itu yang akan kita bahas hari ini. Itulah yang namanya pretest. Nanti di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan pertanyaan juga, pertanyaan yang sama. Oleh karena itu tolong kamu ikuti pelajaran ini dengan bagus-bagus, supaya nanti di post test nilai kamu bagus. Nah, kembali kamu memperhatikan yang Bapak tampilkan di laptop Bapak. Nanti kalau sudah muncul, tolong dikabari lagi sama Bapak. Jadi kita akan membahas tentang perbankan. Kamu bisa perhatikan di yang Bapak share ini, di sana ada gambar tentang ajakan, ayo ke bank, sama kamu bisa melihat di sana ada beberapa aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya kalau orang lagi dapat uang atau baru gajian memiliki uang yang banyak, pasti mereka akan belanja, shopping, isi paket internet, beli skincare dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kalau langsung seperti itu kamu gunakan uang kamu akan habis. Itu sangat berbahaya untuk masa depan kamu. Nah, ada solusi yang mau diberikan. Solusinya apa? Kamu harus bergabung dengan bank. Bergabungnya ngapain? Nah, dengan bergabung di bank, kamu akan mendapatkan berbagai fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perbankan. Sebagai pengantar, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang bank. Coba diperhatikan sama-sama ya. Ini ada video tentang perbankan. Kita perhatikan dulu ya. Ikuti pelayanan terbaik dari bank. Mungkin hampir semua orang mengenal bank yang tersebar di berbagai pelosok daerah di seantero Nusantara. Namun, apakah mereka telah mengenal bank dengan baik? Apakah mereka memahami berbagai produk perbankan yang ada? Setiap orang dan keluarga layak memiliki sebuah rekening tabungan yang dapat dipergunakan sebagai sarana menyimpan uang mereka dengan aman. Aman dari pemakaian dan aman dan selain sebagai sarana Oke, kamu sudah memperhatikan tentang video perbankan yang baru Bapak share tadi ya. Nah, setelah kamu perhatikan video tadi, sekarang kamu dengarkan dengan baik-baik yang akan Bapak sampaikan. Yang Bapak sampaikan ini nanti akan menjadi topik diskusi kalian. Jadi tolong didengarkan dengan baik-baik ya. Nah, Bapak akan menjelaskan apa itu perbankan, apa itu fungsi bank, jenis-jenis bank, produk-produk bank. Nah, yang Bapak jelaskan ini akan kita bahas di sesi diskusi yang akan kita laksanakan melalui Google Classroom kelas kita dan melalui FPT kelompok kamu masing-masing. Diikuti bagus-bagus ya. Oke. Bank. Ya, siapa yang sudah pernah ke bank? Coba. Bapak rasa zaman sekarang semua orang pasti sudah pernah ke bank. Minimal numpang lewat atau melihat bank dari tampilan luarnya saja. Kira-kira apa ya yang dilakukan orang di bank? Ada yang bisa? Coba satu orang.
Kira-kira apa ya yang dilakukan orang di bank? Coba John Marabitua. Ngapain John di bank? Menabung. Ya kan John? Ya, ngapain lagi ya Rizky Widodo? Iya, ngambil uang. Ada lagi? Transfer uang, meminjam uang, menukar uang, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat kamu lakukan di bank. Tapi perlu kamu ketahui, tidak semua bank bisa melakukan kegiatan tersebut. Kenapa? Karena bank itu ada jenis-jenisnya. Itu yang mau kita bahas sekarang. Ya, tolong diperhatikan. Bank. Pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian bank. Bank itu merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, jika kamu punya uang yang berlebihan ataupun kalau tidak berlebihan, jika kamu punya uang yang sisa, ya, kamu bisa menyimpan di bank dalam bentuk simpanan. Jika kamu ingin memulai sebuah usaha tapi kamu tidak memiliki dana, tidak memiliki modal, kamu bisa meminjam uang ke bank. Sangat gampang. Tapi bank yang mana? Ini dia. Nah, bank itu dia ada 4 jenis, tapi kita pahami dulu apa fungsi bank. Fungsi bank itu ada 3. Yang pertama, bank itu adalah penghimpun dana dari masyarakat. Dia menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang Bapak bilang tadi. Nah, setelah disimpan, uang itu kan nanti berpusat di bank. Uang yang berpusat di bank tersebut akan disalurkan kembali ke masyarakat, itulah dalam bentuk pinjaman. Jadi fungsi bank yang kedua adalah penyalur dana dari masyarakat. Yang ketiga, fungsinya itu adalah perantara lalu lintas moneter. Bank yang mana ya? Oke, jenis-jenis bank, menurut kegiatannya, bank itu ada 4 jenis. Yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga bank syariah, yang keempat bank BPR. Hari ini kita membahas keempat jenis tersebut. Yang pertama bank sentral. Bank sentral ini adalah Bank Indonesia. Nah, bank sentral badan keuangan yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank sentral ini adalah Bank Indonesia. Dia lembaga independen yang berdiri sendiri, yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Jadi bank sentral ini berdiri sendiri, dia yang mengatur dan mengawasi bank-bank lainnya. Bank sentral kita Bank Indonesia. Nah, Bapak punya pertanyaan ini. Ada berapa ya bank sentral atau Bank Indonesia di Provinsi Sumatera Utara? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama di mana? Mantap, Pematang Siantar. Yang kedua? Di Medan. Yang ketiga, siapa yang tahu? Yang ketiga di mana? Ya, coba Rizky. Di Sibolga. Mantap, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu sama si Rizky ya. Ada 3 Bank Indonesia di Sumatera Utara, di Pematang Siantar, di Medan, dan di Sibolga. Itu dia. Nah, selanjutnya Bank Umum. Bank Umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional. Bank umum inilah yang menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pinjaman serta jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat. Di bank umum inilah kita bisa melakukan transaksi keuangan yang Bapak bilang tadi. Contoh bank umum ini Bank BRI. Ada lagi yang tahu? Contoh bank umum apa aja coba? Ya. Oke. Bank Sumut, ya mantap luar biasa. Itu dia. Bank umum ini sangat banyak loh. Apalagi di Kota Pematang Siantar, kalau kamu kelilingi mulai dari Jalan Merdeka, Jalan Sutomo, Parluasan, Jalan Asahan, sampai dia ke Marihat, sampai lagi dia ke arah Simpang 2, ada sekitar kurang lebih 25 bank umum di Kota Pematang Siantar. Sungguh luar biasa ya. Nanti Bapak akan buat tugas loh kamu mengunjungi bank tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah bank syariah. Bank syariah ini adalah bank yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
bank syariah ini kita laksanakan dengan prinsip agama Islam. Yang mana prinsipnya sesaat lagi. Yang keempat adalah bank BPR. Bank BPR ini adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk deposito. Deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain, dan bank BPR ini memberikan pinjaman kepada masyarakat. Jadi ya, berdasarkan bentuk badan hukumnya, bank ini ada 4: PT, koperasi, perusahaan perseorangan, firma. Kalau berdasarkan kepemilikannya ada bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, bank pemerintah daerah. Nah, berdasarkan kegiatan operasionalnya, ini yang Bapak sampaikan tadi. Bank itu ada 2, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional inilah bank umum dan bank BPR. Kalau bank syariah, inilah bank syariah yang menggunakan dengan prinsip ajaran agama Islam. Di mana ya perbedaannya? Kalau bank konvensional itu dia menggunakan sistem bunga. Contohnya, ketika kamu menabung di bank, nanti uang kamu akan berbunga. Ketika kamu meminjam uang di bank, nanti kamu harus membayar bunga. Jasa-jasa lainnya ada juga biaya-biaya yang dinamakan dengan fee base. Sedangkan bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Kalau bank syariah ini dia dengan 5 prinsip. Yang pertama prinsip mudharabah. Mudharabah ini adalah berdasarkan bagi hasil, prinsip bagi hasil. Yang kedua adalah musyarakah. Musyarakah ini prinsip penyertaan modal. Yang ketiga jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yang disebut dengan prinsip murabahah. Yang keempat ijarah. Ijarah ini adalah pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Yang kelima adalah ijarah wa iktina. Ijarah wa iktina ini pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Ini dia bahasa Arab sebenarnya, tapi Bapak bacanya seperti yang biasa saja ya. Mungkin yang beragama Islam nanti tahu gimana cara membacanya. Mudharabah kalau Bapak nggak salah mudharabah ya. Ya, musyarakah itu musyarakah atau gimana, coba nanti kamu pasti paham. Ini dia prinsipnya ya. Coba diikutkan bagus-bagus ya. Selanjutnya produk bank. Kita membedakan produk bank konvensional dan bank syariah. Kalau bank konvensional itu dia ada giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, travel check, banknot, pembayaran listrik, jual beli valuta asing. Kalau bank syariah ada yang tahu? Ada yang tahu produknya yang mana aja? Coba ada yang tahu produk bank syariah yang mana aja? Coba Reni. Apa aja Reni produk bank syariah? Ada Wadia, Mudharabah. Coba yang lain ada yang bisa? Ya, coba Hevin atau Rizky Arif dulu produk bank syariah. Ya, terus iya benar, coba tepuk tangan dulu sama baru menjawab belakangan ini ya. Tadi yang jawab Muflin sama Rizky ya. Ya coba tepuk tangan sama mereka, diperhatikan ya, diikuti pelajarannya bagus-bagus. Kalau kau perhatikan bagus-bagus, nanti ilmunya pas dapat loh. Oke, selanjutnya ada lembaga penjamin simpanan. Saat ini orang sedang sangat takut menyimpan uangnya di bank. Kenapa bisa seperti itu? Banyaknya maraknya kasus penipuan. Jangan salah loh. Pihak bank ada yang bisa melarikan uang nasabahnya. Kenapa bisa? Itu dia, banknya tidak bertanggung jawab. Itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang, semenjak adanya OJK yang kita pelajari minggu kemarin dan adanya lembaga penjamin simpanan, kamu tidak perlu takut menabung uang kamu di bank. Kenapa? Karena LPS ini, lembaga penjamin simpanan ini adalah lembaga independen yang menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Jadi setelah ada LPS ini, kamu jangan takut, uang kamu dijamini. Dan LPS ini aktif menjaga stabilitas sistem perbankan. Itu dia. Nah, di sini kamu juga bisa melihat apa saja wewenang dari lembaga penjamin simpanan. Oke. Nah, ini dia pengantar pelajaran tentang perbankan yang Bapak sampaikan. Kita mau masuk ke bahan diskusi kita. Apa ya topik diskusi kita? Sebentar akan Bapak tampilkan. Kamu sudah mendengarkan tentang perbankan yang sudah Bapak sampaikan.
sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Bapak mau kalian melaksanakan diskusi sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi di minggu yang kemarin. Diskusi ini dapat kamu lakukan melalui web meeting atau melalui grup WA, bisa juga di Google Classroom kelas kita. Nah, apa ya yang mau didiskusikan? Ini dia. Nampak kan di tampilan HP kamu? Bahan diskusi kita hari ini adalah peranan Bank Indonesia dalam perekonomian. Tadi sudah Bapak jelaskan, Bank Sentral itu adalah Bank Indonesia. Bank Sentral ini mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank-bank lain. Nah, kita mau bahas bagaimana ya peranan Bank Indonesia dalam perekonomian di negara kita ini. Kamu bisa baca dulu, baca yang Bapak share ini. Kamu cek Google Classroom kelas kita sudah ada ya. Kamu baca, berdasarkan artikel ini, analisislah bagaimana peran Bank Indonesia dalam perekonomian Indonesia. Dan Bapak mau tiap kelompok menyajikan perkembangan bank di Indonesia ini. Paham kan? Oke, Bapak kasih waktunya 30 menit dari sekarang untuk melaksanakan diskusi tentang peranan Bank Indonesia ini. Oke, bagaimana diskusinya? Pasti sudah selesai kan? Iya, sudah sampai sama Bapak. Bapak mau memberikan hasil diskusi kalian. Bapak mau membacakan nilainya. Ada 5 kelompok yang mengikuti diskusi kegiatan kita hari ini tentang peranan Bank Indonesia dalam perekonomian. Ini hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Yang pertama kelompoknya Abdi Gustiana Lumban Batu. Ini ketuanya si Abdi ya. Hasilnya lumayan bagus. Bapak berikan nilainya 80. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Abdi. Selanjutnya untuk kelompok Andidi Kalila Bangun, nama ini si Andidi. Ya, ini perempuan semua kelompoknya luar biasa. Ya, bagus-bagus, hasilnya juga mantap. Bapak kasih nilainya 95. Mantap, tepuk tangannya. Ya, selanjutnya kelompok Anissa Padia. Ini juga nggak kalah bagus, kece-kece orangnya. Ya, Anissa Padia kelompoknya juga luar biasa, nilainya 97. Ya. Selanjutnya kelompok Bepani Osana Purba. Ya, Bepani ini perempuan sendirian katanya, tadi dia chat Bapak. Luar biasa, meskipun dia perempuan sendirian, hasilnya juga luar biasa. Kelompok Bepani Osana Purba nilainya 95. Ya, ya. Yang terakhir ini kelompoknya Boris Sahat Daniel Santuri. Ini juga luar biasa, nilainya 93. Tepuk tangan. Iya, semuanya aktif, semuanya berpartisipasi di kegiatan diskusi. Mantap, luar biasa. Bapak mengucapkan terima kasih untuk diskusi kelompoknya. Nah, setelah kamu berdiskusi, sekarang Bapak mau kalian menjawab soal-soal yang telah Bapak bagikan melalui Google Form ya, yang bisa kamu cek di Google Classroom kelas kita sama di WA group kita. Google Form ini yang Bapak bagikan ini tentang perbankan yang kita pelajari tadi. Nah, Bapak harap kamu jawab bagus-bagus supaya dapat nilai bagus. Ya, ini tentang perbankan. Ya, ini dia. Nah. Belum muncul. Oke. Ini sebagai bagian dari post-test kegiatan kita hari ini. Ya, tentang perbankan. Ini kamu bisa kerjakan. Ya, jangan lupa mengisi nama, kelas, ya, nama kelas dan tokennya adalah Bank Indonesia. Itu dia. Nah, Bapak berikan waktu 20 menit dari sekarang untuk mengerjakan post-test atau LKBD tentang perbankan ini. Bisa kan? 20 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan. Semangat. Oke. Ya, bagaimana kelas 10 IPA kamu telah mengerjakan post-test atau LKPD yang Bapak berikan tadi ya? Gimana soalnya? Gampang kan? Lumayan ya? Iya, bisa dijawab kan? Iya, kalau Bapak nggak ragu lagi sama kalian, Bapak yakin kalian pasti bisa menjawabnya. Karena kalian orang-orang unggulan ini, orang-orang terbaik. Ya, mengenai hasilnya nanti akan Bapak share di grup WA kita ya. Ya, coba dihidupkan dulu videonya. Bapak sekarang mau nanya apa ya kesimpulan dari pelajaran kita hari ini?
Coba, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Coba satu orang. Putri, mana Putri? Coba Putri dulu. Apa ya Putri kesimpulannya? Iya, mantap. Kata si Putri, Bank Sentral itu adalah Bank Indonesia. Bank inilah yang membuat kebijakan moneter. Mantap. Coba tepuk tangan dulu untuk Putri ya. Luar biasa. Iya, selanjutnya ada lagi yang bisa? Heplin, iya coba silakan Heplin. Bank umum adalah bank tempat menghimpun dana dari masyarakat. Di situ di bank itu kita bisa simpan uang, bisa pinjam uang. Contohnya BRI, BCA, BNI, Mandiri, Pak. Oke, luar biasa jawaban Heplin, mantap ya. Ya, kasih aplaus dulu buat si Heplin. Jawabannya lengkap dan mantap, kesimpulannya luar biasa. Selanjutnya ada lagi yang bisa? Oke, Bapak membuat kesimpulan ya. Pelajaran kita hari ini, kamu telah mengenal bank. Bank itu ada banyak. Ya, bank itu ada 4 jenis. Mulai dari bank sentral, bank umum, bank syariah, dan bank BPR. Tidak semua kegiatan transaksi keuangan bisa kita lakukan di 4 bank ini. Jika kita ingin meminjam atau menabung uang, kita hanya bisa melakukannya di bank umum, di bank syariah, dan di bank BPR. Dan caranya juga berbeda-beda. Kalau di bank sentral atau bank Indonesia, bank sentral ini bank independen. Dia tidak ada di sana transaksi lalu lintas keuangan dengan masyarakat. Jadi jika kita ingin melakukan transaksi dengan lalu lintas keuangan, kita bisa melakukan di bank umum. Seperti yang disampaikan temanmu tadi Heplin, bank umum itu adalah bank BRI, bank Mandiri, ada lagi bank apa? Bank Sumut, bank BCA, ya, Bank Mayapada, Bank Mestika, dan lain sebagainya. Itu dia. Dan perlu kamu ketahui, untuk menyimpan uang, lebih bagus kamu menyimpan uang kamu itu di bank. Kenapa di bank? Karena dengan menyimpan uang kamu di bank, yang pertama, uang kamu akan lebih aman. Uang kamu itu lebih aman, lebih nyaman, lebih terjaga dibandingkan dengan menyimpan uang di rumah. Oke. Nah, sebagai refleksi kegiatan pelajaran kita hari ini, Bapak mau menayangkan sebuah video. Video ini tentang kegiatan yang dilakukan orang di bank. Biasanya Bapak menyuruh kalian itu yang kelas 10 ya, Bapak suruh ke bank-bank untuk melihat apa saja kegiatan yang dilakukan di bank. Tapi karena suasana saat ini lagi pandemi COVID, Bapak rasa nggak mungkin, sangat berbahaya. Bapak mau kita sama-sama menyaksikan video ini. Ya, kita bisa menyaksikan video ini. Ini adalah kegiatan yang dilakukan di perbankan. Kita saksikan sama-sama ya. Iya, melalui video ini kamu bisa melihat itu ada kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya. Mereka mencetak uang. Bank Digital berjumpa lagi nih dengan tim Alpha Yus Digital. Ya, luar biasa ya. Begitu megahnya Bank Indonesia yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan nanti ada di antara kalian yang bisa kerja di sini ya. Amin, iya kan? Amin, amin. Itu doa kami, guru kalian, bahkan juga orang tua kalian. Nah, ini contoh kegiatan yang dilakukan di Bank BRI. Hitung uang, megang uang, luar biasa ya. Wah, nanti kalau kamu kerja di sana, megang-megang uang terus tiap hari. Ya, uang siapa lihat ya? Ya, nanti si Rizky Arwidodo di Bank Indonesia. Heplin, pokoknya kalau bisa semuanya ya kan? Nggak bisa Bank Indonesia, yang lainnya di bank-bank lainnya. Iya, kamu telah menyaksikan ya video refleksi tentang perbankan yang Bapak bagikan tadi. Harapan Bapak mudah-mudahan di antara kalian ada yang kerja di tempat yang tadi ya, iya kan? Nah, yang penting kamu persiapkan diri kamu, belajar bagus-bagus kamu pasti bisa. Oke. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena pembelajaran hari ini telah terlaksana dengan baik. Sebagai ucapan syukur kita, ada baiknya kita berdoa supaya kegiatan dan pelajaran yang kita laksanakan hari ini bermakna dan menjadi berkah dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu Bapak mau ketua kelasnya ya pimpin dengan doa Bang ya.
Ya, supaya kegiatan ini bermakna dan kegiatan kamu waktu yang akan datang juga dapat terlaksana dengan baik. Bisa kan? Oke, silakan Bang. Oke, baiklah kelas 10 MIPA, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Sehat selalu dan semangat selalu. Pesan Bapak, dimanapun kamu berada, tetaplah mengikuti protokol kesehatan. Minggu depan kita akan membahas tentang perasuransian. Kamu bisa baca-baca supaya minggu depan pembelajaran kita lebih mantap lagi. Bisa kan? Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih dan